Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Ayu Nur Prasetya dengan NIM 231151085 dari kelas pagi B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis estimasi biaya dengan tema perusahaan analisis rasio keuangan pada PT Mandom atau keuntungan. Dalam memperoleh laba kinerja keuangan, perusahaan hendaknya dalam kondisi sehat dan efisien agar dapat mencapai keuntungan maksimal. Kondisi kinerja keuangan pada perusahaan menjadi hal yang penting dalam mencerminkan keseluruhan perusahaan. PT Mandom adalah perusahaan manufaktur yang mengkhususkan diri pada bidang pembuatan dan perdagangan parfum, kosmetik, bahan pembersih, dan wadah plastik termasuk bahan dasar, mesin, dan laporan keuangan merupakan hasil kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan impor yang terjadi di suatu perusahaan. Laporan keuangan memuat transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan baik secara operasional maupun non-operasional. Laporan keuangan berisi hasil akhir dari suatu proses pencatatan, pengelolaan, dan pemeriksaan dari transaksi keuangan pada suatu badan usaha yang dirancang untuk pembuatan keputusan, baik dalam maupun luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Metode penelitian dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, mengolah dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas terkait keadaan yang diteliti. Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu laporan keuangan milik PT Mandom Tbk tahun 2016 sampai 2020 yang diperoleh melalui website BEI Data, dan informasi yang telah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. A few moments later. Analisis dan pembahasan. Hasil penelitian. Yang pertama ada rasio profitabilitas, yang kedua ada rasio likuiditas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, dan yang keempat ada rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio profitabilitas, net profit margin. Net profit margin menghitung seberapa baik kemampuan perusahaan dapat menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Hanafi dan Halim 2018. Berdasarkan perhitungan rasio net profit margin, perusahaan mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016 mengalami penurunan karena penjualan yang diperoleh menurun dari tahun sebelumnya. Pada 2017 mengalami peningkatan karena penjualan dan laba tahun 2017 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa kinerja perusahaan sedang dalam keadaan baik karena dapat meningkatkan laba bersihnya. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020, net profit margin terus mengalami penurunan dikarenakan laba bersih dan penjualan perusahaan yang terus menurun. Terutama pada tahun 2020, perusahaan mengalami kerugian sehingga berpengaruh pada hasil profit margin. Sebagai contoh bisa dilihat di sini ada tabel perhitungan rasio net profit margin. Bisa dilihat oleh teman-teman semua, di sini ada keterangan penjualan, laba bersih, net profit margin, dan hasil. Hasil perhitungan dari data yang telah diolah tahun 2016, net profit margin PT Mandom Indonesia Tbk sebesar 6,41%. Kemudian meningkat pada tahun selanjutnya yaitu 2017 sebesar 6,62%. Pada tahun 2018, profit margin turun menjadi 6,53%. Selanjutnya, pada tahun 2019, profit margin PT Mandom Indonesia Tbk mengalami penurunan dengan hasil sebesar 5,18%. Tahun 2020, profit margin mengalami penurunan yang signifikan. Profit margin pada tahun 2020 menunjukkan angka minus 2,75%. Profit margin yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. Sedangkan jika profit margin rendah menunjukkan penjualan yang terlalu rendah pada tingkat biaya tertentu atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu atau kombinasi di antara keduanya. Selanjutnya yaitu ada Return on Total Asset atau ROA.
Hasil perhitungan nilai ROA pada PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2016 menunjukkan sebesar 7,42%, yang artinya setiap rupiah satu laba bersih yang diperoleh berasal dari total aset sebesar 0,742. Pada tahun 2017, rasio yang diperoleh perusahaan sebesar 7,58%, yang artinya setiap rupiah satu laba bersih yang diperoleh berasal dari total aset sebesar 0,758. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ROA mengalami peningkatan sebesar 0,16%. Tahun 2018, rasio ROA perusahaan sebesar 7,08%, yang berarti setiap rupiah satu laba bersih yang diperoleh perusahaan berasal dari total aset sebesar 0,708. Dibandingkan dengan tahun 2017, ROA mengalami penurunan sebesar 0,50%. Pada tahun 2019, nilai rasio ROA perusahaan sebesar 5,69%, yang berarti setiap rupiah 1% laba bersih yang diperoleh perusahaan berasal dari total aset sebesar 0,569. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ROA mengalami penurunan sebesar 1,39%. Tahun 2020, nilai ROA perusahaan sebesar minus 2,37%, yang berarti setiap rupiah satu laba bersih yang diperoleh perusahaan berasal dari total aset sebesar minus 2,37. Pada tahun 2020, ROA mengalami penurunan hingga minus 3,76 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua yaitu rasio likuiditas. Current ratio. Dari perhitungan di atas, pada tahun 2016 memperoleh hasil 5,32%, yang berarti pada rupiah 1 utang dijamin oleh rupiah 5,32 aset lancar. Pada tahun 2019 dan 2020 memperoleh hasil 5,49% dan 10,25%, yang artinya setiap rupiah 1 utang dijamin oleh rupiah 5,49 aset lancar pada tahun 2019 dan rupiah 10,25 aset lancar pada tahun 2020. Selanjutnya ada quick ratio. Perhitungan quick ratio untuk tahun 2016 menunjukkan angka 3,9%, yang berarti bahwa RP1 utang lancar yang ada dijamin dengan rupiah. Perhitungan quick ratio untuk tahun 2016 menunjukkan angka 3,9%, yang berarti bahwa rupiah 1 utang lancar yang ada dijamin dengan rupiah 3,9 aset lancar di luar persediaan. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa setiap rupiah 1 utang lancar dijamin dengan 2,89% aset lancar di luar persediaan. Quick ratio mengalami penurunan sebesar 0,53% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Tahun 2020 menunjukkan hasil 6,23%, yang berarti setiap rupiah 1 utang lancar dijamin dengan rupiah 6,23 aset lancar di luar perusahaan. Yang ketiga yaitu ada rasio solvabilitas, rasio total utang terhadap total aset. Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Rasio total utang terhadap total aset yang bernilai tinggi berarti perdanaan dengan utang semakin banyak. Maka bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman akan semakin sulit. Dikhawatirkan perusahaan tidak dapat menutupi utangnya menggunakan aset yang dimiliki. Jika hasil rasio rendah, artinya semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas total utang terhadap total aset, kinerja perusahaan dapat dikatakan dalam keadaan baik karena hasil rasio berada di bawah standar. Menurut Kashmir, pada tahun 2015, nilai standar untuk rasio solvabilitas menurut rasio standar industri yaitu 35%. Yang keempat yaitu ada rasio aktivis. Rasio aktivis piutang. Menurut Hanafi dan Halim pada tahun 2018, rata-rata umur piutang digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas. Semakin lama rata-rata piutang, artinya semakin besar dana yang tertanam pada piutang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa modal kerja
yang tertanam dalam piutang semakin rendah, sehingga kondisi ini semakin baik untuk perusahaan. Sebaliknya, jika rasio ini semakin rendah, artinya terdapat overinvestment. Data 2018, nilai rata-rata piutang yang selalu tinggi mengindikasikan kemungkinan dikembalikannya piutang yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika rata-rata terlalu rendah, kemungkinan dapat menjadi indikasi kebijakan piutang yang terlalu ketat dan dapat menurunkan penjualan dari yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada rasio aktivis persediaan. Perputaran persediaan merupakan rasio untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan berputar dalam satu periode. Kashmir 2019. Perputaran persediaan juga dapat didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan jumlah persediaan yang diganti dalam satu tahun. Rasio perputaran persediaan yang tinggi berarti bahwa perusahaan bekerja secara efisien dan likuid persediaan perusahaan semakin baik. Sebaliknya, jika rasio perputaran persediaan rendah, menunjukkan perusahaan tidak efektif dan memiliki barang persediaan yang menumpuk. Selanjutnya ada perputaran aset tetap. Perputaran aset merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung berapa kali dana yang tertanam dalam aset berputar dalam satu periode, atau dapat diartikan rasio untuk mengukur apakah perusahaan sudah benar-benar menggunakan kapasitas aset sepenuhnya atau belum. Kashmir 2011. Perputaran aset tetap yang dihasilkan perusahaan selama 2016 sampai dengan 2018 terus mengalami penurunan, sehingga perusahaan dalam keadaan tidak baik. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan namun tidak signifikan dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020. Kesimpulan dari penjelasan saya yang sudah saya jelaskan yaitu berdasarkan hasil pengolahan data, analisis penelitian, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan analisis rasio profitabilitas menggunakan net profit margin, return on total asset atau ROA, dan return on equity atau ROE pada PT Mandom Indonesia Tbk, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pada net profit margin, return on total asset atau ROA, dan return on equity atau ROE dalam keadaan tidak baik, karena perusahaan tidak dapat mempertahankan dan meningkatkan perolehan laba sehingga terus mengalami penurunan. Yang kedua, berdasarkan analisis rasio likuiditas menggunakan current ratio dan quick ratio pada PT Mandom Tbk 2016 sampai 2020 dapat disimpulkan pada current ratio menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik karena besar ratio tidak kurang dari 2 yang menunjukkan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, berdasarkan analisis rasio solvabilitas menggunakan rasio utang terhadap total aset dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Mandom Indonesia Tbk menunjukkan perusahaan dalam keadaan baik karena besar rasio utang terhadap total aset berada di bawah standar. Karena besar rasio utang terhadap total aset berada di bawah standar yang menunjukkan perusahaan mampu memenuhi kewajibannya dengan aset yang dimiliki. Selanjutnya yang keempat, berdasarkan analisis rasio aktivitas menggunakan rasio aktivitas piutang, rasio aktivitas persediaan, dan rasio perputaran aset tetap, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Mandom Tbk pada tahun 2016 sampai 2020 pada rasio aktivitas piutang dalam keadaan baik karena aktivitas perputaran dan rata-rata piutang perusahaan dalam keadaan normal. Pada rasio aktivitas persediaan kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan tidak baik karena rasio perputaran persediaannya rendah. Hal ini menunjukkan perusahaan tidak efektif dalam mengelola persediaan dan mempunyai barang persediaan yang menumpuk. Pada rasio perputaran aset tetap, kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan tidak baik karena besar rasio terus menurun. Hal ini menunjukkan perusahaan tidak efektif dalam menggunakan aset tetap. Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama yaitu saran peneliti yang akan datang agar dapat memperluas metode penelitian sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih mendetail dan rinci mengenai kondisi kinerja pada PT Mandom Indonesia Tbk.
Yang kedua, sarannya yaitu saran bagi perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan utamanya dalam hal menghasilkan laba dan pengelolaan modal serta menggunakan aset dengan lebih efektif lagi untuk memaksimalkan laba bersih yang dihasilkan untuk setiap tahunnya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan atau beberapa kata yang menyinggung kalian semua. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.